warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai Uji Kinerja. Perkenalkan, saya Muhammad Nurjalihin, mahasiswa PPG Jaljab Batch 1 Universitas Islam Negeri Salatiga, sekaligus unit THI SDN Negeri Widoro Kandang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan membawakan materi THI kelas 5 bab 7 ketika kehidupan telah berhenti. Saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dipimpin bicara terlebih dahulu. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Yuk, silakan dipimpin Mbak Udin dan Mbak Kira, silakan maju ke depan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalid, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basir, Ya Hafiz, Ya Rafiq, Ya Mu'izz, Ya Mudhir, Ya Sabir, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Habib, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muhit, Ya Nasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawil, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubadi, Ya Mu'in, Ya Muhim, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Qahir, Ya Latif, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Qadar, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Muhsin, Ya Jamil.
bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat selalu belajar dengan rajin dan berkonsisten. Untuk selanjutnya saya akan cek kehadiran siswa hari ini semuanya masuk. Semoga saya ambil satu persatu, nanti angkat tangan. Cindy Atika Putri, Deviola Jingga. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan dicek kerapian terlebih dahulu. Sudah, ya. Tempat duduknya ditempatkan yang bagus. Untuk pelajaran di pagi hari ini, kemarin kita belajar tentang bab 6. Karena bab 6 sudah selesai, hari ini kita akan belajar tentang bab 7, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Gambaran apa yang ada di benak kalian? Apa? Dari akhir atau dari? Nah. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah siswa dapat meyakini adanya hari akhir yang benar. Kedua, siswa dapat menunjukkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk penghormatan kepada hari akhir yang benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna iman kepada hari akhir yang benar. Jadi, setelah belajar ke ini nanti, diharapkan kalian semua dapat melaksanakan atau dapat memahami di antara satu bab. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan buku tulis maupun buku paket dikeluarkan. Untuk buku tulisnya silakan dibuka satu lembar. Tadi sudah. Yuk, tadi coba masuk ke depan. Menghadap ke. Yuk, coba di presentasikan apa maksud dari gambar di depan. Yang hendak akan dimakamkan. Gambar di depan adalah gambar orang yang meninggal yang akan dimakamkan. Betul kan? Betul. Bagus. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Gambar tersebut memang betul adalah orang yang meninggal dan tidak dimakamkan. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap manusia pasti akan mengalami mati sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami mati. Kemudian hanya kepada kami jatuh diberikan. Itu adalah bukti bahwa setiap manusia itu akan mengalami mati. Apakah kalian pernah melihat bencana alam? Gempa bumi? Kemudian tsunami? Kemudian bagaimana perasaan kalian? Ngomong yang susah misalnya mendapatkan bencana alam banjir, gempa bumi, perasaan kalian pasti Terus kita lihat gambar yang ada di depan. Ini kira-kira gambar apa? Kemudian nanti ditulis juga apa yang kalian lihat dari gambar tersebut. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa tersebut. Yang ketiga, untuk apa? Silakan ditulis di Yuk, kalau sudah Mas Rizal boleh masuk ke depan. Yang pertama, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Apa Mas? Orang-orang berlarian karena ada gunung meletus dan tsunami. Nomor 1, betul tak? Betul. Yang kedua, yuk, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa tersebut? Peristiwa
Kiamat atau hari akhir. Untuk apa orang-orang belajar? Orang-orang untuk orang-orang ketakutan karena terjadi. Ya sudah, terima kasih. Ya, itu adalah salah satu masuk-masuk dari teman kalian. Bahwasanya pada gambar ini adalah terjadi bencana alam, gunung meletus, kematian, terus bencana alam. Itu termasuk yang mana saja? Kecil. Sebelum saya lanjutkan, ini ada tugas lembar kerja peserta didik. Jadi nanti silakan kalian membuat kelompok yang di depan, silakan menghadap ke belakang, kursinya diputar. Untuk kami dan Mbak gabung dengan kelompok ini, si Mbak gabung kelompok ini. Berarti saya buat kelompok A, B, C. Paham? Silakan menghadap ke belakang. Kursinya diputar. Untuk diperhatikan Pak, ini ada 2 tugas. Silakan tugas sudah saya bagikan. Yang pertama tugas tadi aktivitas menghadapi hari akhir. Yang kedua adalah membuat proyek. Silakan mulai dikerjakan, berpikir kritis, bekerja sama, dimanfaatkan waktunya. Nah, ada yang ditanyakan? Bagaimana? Untuk nama diisi kelompok A atau kelompok B atau kelompok C. Silakan bekerja sama, dibahas bersama-sama sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan jawaban, untuk jawabannya dicari di untuk diperhatikan sebentar dulu. Untuk tugasnya ini nanti dikerjakan di sini saja, tidak usah ditulis, langsung dikerjakan di sini. Nama ditulis kelompok A atau B atau C. Terus kemudian kelas ditulis, kelasnya kelas 5. Tanggalnya berarti ditulis tanggal hari ini. Ada pertanyaan tak? Silakan dikerjakan, juga dimanfaatkan waktunya. Sudah selesai tak? Dan ini waktunya bekerja sama, berpikir yang kritis, yang sungguh-sungguh, biar cepat selesai. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Jangan lupa posternya di mana yang udah, yang bagus. Nanti kalau sudah selesai kita tempel di majalah. Aktivitas
Sudah sah, sudah selesai? Yuk kalau sudah coba maju presentasi. Biasanya di bawah juga orang maju yang membawa tugas aktivitas 1 dan aktivitas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, apa yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat? Hari kiamat merupakan peristiwa alam semesta segala isinya. Dua, sebutkan 3 tanda-tanda hari kiamat. Banyak berbagai fitnah, banyak bermunculan nabi palsu, atau juga banyak terjadi. 3, mengapa kita sebagai umat Islam harus beriman kepada hari akhir? Karena jika kita tidak beriman kepada hari kiamat, maka hari kiamat akan datang, maka tidak bisa dikatakan adanya beriman. Tepuk tangan. Jadi untuk nomor 1, apa yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat? Jawabannya adalah hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Yang kedua, sebutkan 3 tanda-tanda hari kiamat. Jawabannya adalah munculnya berbagai fitnah, banyak kemunculan nabi-nabi palsu. Terus yang ketiga adalah perbuatan riba banyak terjadi. Terus yang ketiga, mengapa kita sebagai umat Islam harus beriman kepada hari akhir? Karena jika kita tidak beriman kepada hari kiamat, maka baik bisa dikatakan orang-orang yang berbagus. Tugas aktivitas kedua. Ayo kita buka ciri-ciri kiamat. Berbagai juga apa saja. Yang kita banyak menyatakan, wahai manusia, kiamat sudah dekat. Ayo jual sekalian siapkan menjadi kiamat. Jangan lupa bertobat sebelum kiamat. Umat dan kalam gelap, apalagi alam kita bersalah. Ajar tak pernah. Dilihat sekarang teman-teman. Ini adalah hasil karya dari kelompok A. Ya, semuanya sudah melihat? Beri tepuk tangan sekali lagi. Beri. Terima kasih. Kelompok berapa yang sudah? 2. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan poster atau hasil karyanya diperlihatkan ke teman-temannya. Jadi kiamat adalah hari kewajiban berubah. Segeralah taubat, kiamat sudah dekat. Terima kasih. Kemudian kelompok C mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat? Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Sebutkan 3 tanda-tanda hari kiamat. Sunnah Dajjal, tentunya Nabi Isa alaihissalam, dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat?
Jawaban dari kelompok C yang nomor 1, hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Ketiga, mengapa kita sebagai umat Islam harus beriman kepada hari akhir? Jawabannya adalah karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tugas aktivitas kedua. Silakan diperlihatkan ke teman-temannya hasil satunya. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah tugas bekerja peserta didik yang sudah kalian kerjakan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan penguatan atau menjelaskan tentang materi tersebut. Silakan disimak di papan tulis. Apa itu hari akhir? Ada yang tahu? Hari berakhirnya alam semesta dan seluruhnya, atau hancurnya alam semesta seluruhnya. Tugas kita sebagai umat yang beriman adalah tugas apa? Meyakini adanya hari akhir, karena hari akhir itu pasti akan terjadi sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti akan. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya apapun menjadikan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi sesungguhnya itu kiamat berkali kok semuanya akan mati dan semuanya akan dibangkitkan oleh Allah pada waktunya. Semuanya hari kiamat. Hari kiamat jadi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat. Di sini apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak. Apa itu kiamat sugro Pak? Apa itu kiamat sugro? Yuk kita lanjutkan. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Contohnya dari kiamat ini seperti kematian, musibah, kecelakaan, banjir, kemudian gempa bumi, orang meninggal, itu termasuk kiamat sugro. Saya lanjutkan. Kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar. Yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Dimulai dari bencana yang memporak-porandakan seluruh alam semesta. Semua akan hancur, orang-orang akan seperti laron yang berterbangan. Pesawat lakukan akan gambaran kiamat kubro. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Haqqah, maka apabila sangkakala itu sekali tiupan dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan oleh Allah ke dimana sekali tiupan yang planet yang lainnya akan dibenturkan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit terjadi. Sensitif nanti akan terangkat kemudian dikumpulkan oleh planet dan lain. Setelah terjadi benturan tersebut, maka terbentuklah karena pada itu langit akan dijelaskan pula dalam Quran surah As-Zumar yang artinya dan diniupkan sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian diniupkan sangkakala itu sekali lagi maka sudah mereka berdiri dan menunggu keputusan masing-masing. Jadi pada intinya nanti sangkakala atau terobat diniup oleh malaikat Israfil sebelahnya berapa kali? 3 kali. Yang pertama ditiup seluruh alam semesta ini akan dan ditiup yang kedua manusia akan mati. Semua mati. Yang kedua pasti akan mati. Kecuali yang dikehendaki oleh ada satu yang dikehendaki oleh Allah yang tidak sokong malaikat Israfil.
karena malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangka. Itu yang kedua, tiupan yang ketiga setelah bumi hancur, manusia, makhluk hidup mati semuanya. Setelah tiup ketiga, ketiga, semua makhluk hidup akan hidup semua. Mulai dari zaman penjajah, nenek moyang sampai tahun yang sudah tidak. Tapi pasti, ya. Selanjutnya, tanda-tanda kecil kiamat, munculnya berbagai fitnah, banyak bermunculan nabi palsu, banyak perbohongan dan kesaksian palsu, perbuatan riba banyak terjadi, ada durhaka kepada kedua orang tua. Sampai di sini Pak ya. Saya lanjutkan. Tanda-tanda besar dari kiamat. 1. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari sebelah barat, berarti kiamat itu akan datang sudah dekat. Terus yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal itu siapa tak? Menipu orang, menawarkan kebahagiaan dan kesenangan duniawi, serta mengaku sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Ciri-ciri wujudnya seperti apa? Bermata satu, di apa? Jadinya ada tulisannya kafir atau kafaro. Gambarannya seperti ini. Terus yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah orang yang akan membawa kedamaian dan ketentraman. Untuk Nabi Isa ini nanti adalah orang atau Nabi yang akan membunuh dan atau orang yang mengalahkan. Selanjutnya keluarnya Ya'juj Ma'juj, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan kekuatan yang besar yang akan membuat kerusakan di bumi. Selanjutnya munculnya binatang melata yang dapat berbicara. Binatang melata itu binatang berbicara ya. Pertamanya adalah munculnya dukhan atau awan yang berdebu di sebelah timur sana dan sebelah barat berkabut. Terus yang terakhir yang gerhana di timur barat dan Asia. Selanjutnya, setelah mempelajari materi tersebut, sikap yang kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara. Kedua, tolong menolonglah dalam hal kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, yang terakhir, ini adalah harapan kita setelah kita mempelajari pelajaran materi ini, kita dapat melaksanakan atau dapat menjatuhkan sikap kita kepada iman kepada diri. Sebelum saya akhiri pelajaran, apakah ada yang ditanyakan? Semuanya sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan di pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang urutan atau proses manusia setelah mati sampai di neraka atau sampai di perjalanan surga. Marilah kita untuk pembelajaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita untuk dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.